Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat. Hari ini kita akan belajar PAI, yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Teman-teman semua pasti tahu ya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk surat pendek. Jumlah ayatnya ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas terdapat dalam juz ke-30. Juz ke-30 dinamakan juz Amma. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada surat Al-Ikhlas ya teman-teman, ada tulisannya. Dan ada terjemahan dari surat Al-Ikhlas. Ibu baca surat Al-Ikhlasnya teman-teman. Teman-teman dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Di sini ada pesan-pesan dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Jadi surat Al-Ikhlas itu teman-teman menerangkan bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita berdoa, tempat kita mengeluarkan isi hati kita ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin curhat, bisa ya curhatnya kepada Allah. Lanjut. Kita umat Islam beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang kita akan belajar sikap percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya bahwa kamu bisa. Percaya diri lawannya rendah diri. Percaya diri tidak sama dengan sombong atau angkuh. Percaya pada kemampuan diri sendiri, tapi tidak merendahkan orang lain. Jadi, percaya diri itu teman-teman percaya pada kemampuan diri sendiri. Kita itu mempunyai kemampuan teman-teman. Jadi kita itu harus selalu percaya diri bahwa kita itu bisa. Nah, percaya diri itu tidak sama ya teman-teman dengan sombong atau angkuh. Percaya diri juga, kita juga harus percaya diri pada kemampuan kita sendiri, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Anak muslim yang cerdas harus punya sikap percaya diri agar sukses mengejar cita-cita. Agar punya sikap percaya diri, harus rajin belajar dan berlatih. Setelah belajar dan berlatih, kamu harus percaya bahwa kamu bisa. Nah, teman-teman, anak muslim yang cerdas harus mempunyai sikap percaya diri agar sukses mengejar cita-citanya. Selain mempunyai sikap percaya diri, muslim yang cerdas juga harus selalu berlatih dan belajar. Setelah berlatih dan belajar, harus percaya bahwa kita itu bisa mengejar cita-cita kita. Mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Saat kamu diberi makanan atau dibantu orang lain, kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan dan
makanan tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita diberi makanan atau dibantu oleh orang lain, oleh siapa saja, baik ayah, keluarga, tetangga, ataupun yang lainnya, nah kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan memberi kita makanan tersebut. Alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tubuh yang sehat dan anggota tubuh yang lengkap. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, semua yang kita punya teman-teman, anggota tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, keluarga yang lengkap. Nah, semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus selalu mensyukurinya. Paham teman-teman? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Ibu kasih contoh ya. Contohnya teman-teman dikasih uang 1.000 hari ini. Nah, teman-teman tidak boleh mengeluh. Teman-teman harus mensyukurinya dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan uang tersebut. Yang terakhir, rajin belajar. Di sini ada gambar anak yang sedang membaca buku dan akan memulai belajar. Rajin adalah tekun dan ulet, bersungguh-sungguh terus-menerus melakukan suatu kegiatan. Rajin berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan hal yang berguna tanpa ada rasa malas. Anak soleh harus rajin belajar, membaca, menulis, berhitung, dan bergambar. Jadi, rajin adalah tekun dan ulet. Ya, teman-teman. Teman-teman, anak-anak yang rajin. Nah, jadi harus selalu bersungguh-sungguh terus dalam melakukan suatu kegiatan. Rajin juga menggunakan jadi rajin juga berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Melakukan hal yang berguna tanpa rasa malas. Anak soleh dan soleha harus rajin belajar. Nah, teman-teman, kita itu harus belajar segala hal. Jangan hanya membaca atau menulis saja. Harus rajin belajar berhitung, bergambar, ya, tentunya rajin dalam segala hal. Rajin sholat, rajin membantu orang tua. Teman-teman semua pasti suka membantu orang tua. Giat belajar dan membaca diniatkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik harus diniatkan dengan nama Allah. Hanya ini yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kegiatan teman-teman sehari-hari. Untuk surat Al-Ikhlasnya, teman-teman nanti bisa membaca dan menghafalnya. Nah, nanti teman-teman kalau belum hafal, teman-teman hafal satu ayat dulu. Nanti insya Allah teman-teman bisa hafal semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.